Republik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama dieratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Berita Indonesia Live edisi hari Senin 4 Agustus 2025 yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio TV daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, rangkaian berita akan tersaji di antaranya yaitu Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mendampingi kunjungan kerja Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso di Pasar Badung. Selanjutnya ada informasi yaitu dari Provinsi Jawa Timur, yaitu BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebanyak 40 tandon air untuk penanganan kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang ketiga ada informasi pelatihan digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan e-government yang akan digelar di Nagari Siloke, dan informasi yang selanjutnya yaitu Bupati Ketapang Alexander Wilyo SSTPMSI menghadiri pelantikan DPD Forum Komunikasi Orang Bugis Kabupaten Ketapang. Dan kita akan simak informasi yang pertama tentunya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali dengan informasi Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mendampingi kunjungan kerja Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso di Pasar Badung yang akan disampaikan oleh reporter Adi Yani. Silakan laporan Anda. Berita Indonesia Live. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mendampingi kunjungan kerja Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso di Pasar Badung pada Selasa 29 Juli lalu. Kunjungan tersebut dilaksanakan secara khusus guna meninjau pengolahan sampah dan limbah berjalan dengan baik, sesuai dengan implementasi Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara atau Gernas Mapan. Tampak hadir Sekjen Kementerian Perdagangan, Ishi Karim, Irjen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Komjen Pol Putu Jayan Danuputra,
Kadis Perindak Kota Denpasar, Ninyoman Sri Utari, serta undangan lainnya. Sejak tiba, Menteri Perdagangan Budi Santoso yang didampingi Wakil Wali Kota Arya Wibawa tampak meninjau pelaksanaan sekolah pasar bagi pedagang di Pasar Badung. Selain itu juga turut diserahkan alat-alat kebersihan kepada pengelola pasar. Dalam kesempatan tersebut, Mendak Budi Santoso turut meninjau mesin untuk menabung botol plastik, sentra pengolahan sampah dan limbah, sentra pengolahan ekoenzim, serta tebah modern untuk kompos. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan bahwa Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara atau Gernas Mapan merupakan sebuah upaya untuk lintas sektor dalam mendukung terciptanya pasar yang bersih dan sehat secara berkelanjutan. Karenanya diperlukan sinergitas yang berkelanjutan antara pengelola, pedagang, pembeli, dan masyarakat, sehingga penanganan sampah di pasar dapat terus dioptimalkan. Demikian berita hari ini, saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, reporter Adiani, terima kasih untuk laporan Anda. Dan selanjutnya, baik, kita akan beralih ke informasi dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan informasi BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebanyak 40 tandon air untuk penanganan kekeringan di Kabupaten Pasuruan yang akan disampaikan oleh reporter Yoga Pratama. Baik, silakan Yoga untuk laporan Anda. LPPL Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebanyak 40 tandon air untuk penanganan kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Bantuan tersebut diberikan kepada daerah-daerah di Jawa Timur yang sudah mulai mengalami kekeringan, seperti Kabupaten Jombang, Sampang, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan Kabupaten Pasuruan dan 2 daerah lainnya sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan. Dengan status tersebut, maka wilayah terdampak kekeringan harus segera di-dropping air bersih. Wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan sudah ada 3 area dan 3 kabupaten yang sudah mengeluarkan status siaga darurat, di mana ada Kabupaten Jombang, ada Kabupaten Sampang, dan juga ada Kabupaten Pasuruan. Dan ada 1 Kabupaten Bondowoso yang sudah mengeluarkan tanggap darurat. Artinya kami untuk di 4 kabupaten tersebut sudah siap untuk memberikan bantuan dropping air bersih. Selain dropping air bersih, kami di BPBD juga menyiapkan tandon, jerigen, dan juga terpal. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, menjelaskan bantuan tandon air datang 2 kali, yakni sebanyak 32 tandon di tanggal 29 Juli dan 8 buah tandon di tanggal 30 Juli. Seluruh tandon tersebut belum didistribusikan ke wilayah yang berpotensi kekeringan. Namun untuk 4 desa di wilayah Kecamatan Lumbang yang dilaporkan sudah mulai mengalami kekeringan, akan menjadi prioritas pengiriman air bersih dalam waktu dekat. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, rekan Yoga Pratama, terima kasih untuk laporan Anda. Dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Langsek Manisi Junjung, Sumatera Barat, dengan informasi pelatihan digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan e-government digelar di Nagari Siloke, yang akan disampaikan oleh reporter Yelmi Rustam. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih pendengar. Dalam upaya mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung menggelar pelatihan digitalisasi pelayanan publik Nagari Siloke dan pengelolaan e-government pada Kamis 31 Juli 2025 bertempat di kantor Wali Nagari Siloke. Kegiatan ini merupakan bagian dari subkegiatan fasilitasi penyelenggaraan SPBE yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur nagari
dalam memanfaatkan teknologi digital demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hadir sebagai narasumber utama, Kadis Kominfo Si Junjung Dr. Gigi Eswandra MSc yang menekankan pentingnya digitalisasi sebagai pilar transformasi birokrasi. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa penerapan e-government di tingkat nagari bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Turut memberikan materi, Mega Asbud SEMIKOM selaku pejabat fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada bidang tata kelola TI yang membahas secara teknis langkah-langkah penggunaan aplikasi persuratan digital Sutanmudo. Pelatihan itu diikuti oleh perangkat nagari, staf pelayanan, serta unsur pemerintahan lokal lainnya. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan Nagari Siloke dapat menjadi contoh implementasi digitalisasi pelayanan publik di tingkat lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan nagari dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap pembangunan teknologi informasi. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Yelmi Rustam. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan informasi Bupati Ketapang Alexander Wilyo SSTP MSI menghadiri pelantikan DPD Forum Komunikasi Orang Bugis Kabupaten Ketapang yang akan disampaikan oleh reporter Awang Aji Wasita. Silakan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilyo SSTP MSI menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Orang Bugis atau DPD FKOB Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan di Pendopo Bupati. Bupati sangat bangga melihat semangat masyarakat Bugis di Kabupaten Ketapang yang terus menjaga adat, adab, dan budayanya. Oleh karena itu, Bupati mendukung sepenuhnya rencana pembangunan rumah adat Bugis Sauraja di kawasan Jalan Lingkar, yang merupakan representasi nilai-nilai luhur dan kearifan budaya Bugis yang harus kita rawat bersama. Sebagaimana kita ketahui, jejak orang Bugis di Tanjung Pura telah tercatat sejak 1710 Masehi. Artinya, hubungan ini bukan sekedar soal asal-usul, tetapi telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan daerah kita. Pelestarian warisan ini adalah tanggung jawab kolektif. Dengan niat tulus ikhlas, pemerintah Kabupaten Ketapang akan melaksanakan festival budaya multi-etnis sebagai ajang silaturahmi budaya dan ruang ekspresi bagi seluruh etnis di Ketapang. Tujuannya agar kita hidup rukun, saling menghargai, dan terus menjunjung tinggi adat, adab, dan budaya yang kita warisi. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Awang Aji Wasita atas laporannya. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami, radio host LPPL Gemarandik Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Salsarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.
dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, terima kasih pendengar Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Febi Alvina dari Radio Host LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Di sesi kedua ini tentunya kita akan diawali dengan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live dengan informasi semua partai di DPR belum menyepakati pemilu kada dipilih oleh DPRD, yang tentunya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Baik, silakan laporan Anda. Pendengar PPL Indonesia, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan fraksi-fraksi di DPR masih mengkaji dan melakukan simulasi terhadap sejumlah usulan dan keputusan model pelaksanaan pemilu dan pilkada pada 2029 mendatang. Dasko mengatakan bahwa partai-partai belum menyatakan keputusan apapun secara resmi. Menurutnya, semua sikap fraksi akan diputuskan secara bersama pada waktunya. Pernyataan itu disampaikan oleh Dasko merespon usulan PKB agar pilkada bisa dipilih DPRD. Sama seperti fraksi atau partai lain, Dasko menyebut hal serupa juga dilakukan oleh Gerindra. Dasko mengatakan pada waktunya setiap fraksi di DPR akan mengatakan sikap mereka. Bukan hanya soal usulan agar pilkada lewat DPRD, namun juga atas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu. Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar atau Caimin sebelumnya juga mendorong evaluasi sistem pilkada langsung dalam pidatonya di acara puncak hari ulang tahun PKB yang ke-27 di GCC Senayan, Jakarta. Dia mengaku pihaknya menginginkan agar pemilihan kepala daerah bisa ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih DPRD. Dia mengatakan usul itu juga telah disampaikan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto. Laporan khusus redaksi Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Redaktur Aan Kasyanto atas laporannya.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Pradia Suara Tuban, Jawa Timur dengan informasi yaitu Gerakan Pangan Murah Kodim 0811 Tuban diserbu warga. Beras murah ludes terjual. Akan disampaikan yaitu rekan Anissa. Baik, silakan laporan Anda. Stabilisasi pasokan dan harga pangan, Kodim 0811 Tuban menggelar gerakan pangan murah yang langsung diserbu ratusan warga sejak pagi. Antrian panjang terlihat di halaman Masjid Al-Amin tempat kegiatan ini digelar karena masyarakat berbondong-bondong ingin mendapatkan beras berkualitas dengan harga jauh di bawah pasaran. Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Infantri Diki Purwanto menjelaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan wujud kepedulian TNI AD terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kodim Tuban menggandeng pemerintah Kabupaten Tuban dan Bulog untuk menghadirkan beras dengan harga terjangkau sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah menyejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban. Gerakan pangan murah ini diketahui telah berlangsung sejak Jumat lalu. Beras yang disuplai dari Bulog dijual dengan harga Rp11.600 per kilogram. Dalam waktu singkat, 1 ton beras kemasan 5 kg ludes dibeli masyarakat. Dandim Diki Purwanto menyampaikan agar stok beras di gudang Bulog dapat terserap maksimal melalui kegiatan ini sehingga membantu mengurangi beban pengeluaran warga. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu pembeli bernama Karman merasa bersyukur karena beras yang dijual tidak hanya murah, tetapi juga berkualitas baik. Ia berharap gerakan pangan murah dapat terus berlanjut dan tidak hanya menyediakan beras, namun juga kebutuhan pokok lainnya agar semakin banyak warga yang terbantu. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Anissa untuk laporannya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah dengan informasi Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah dorong pemerintah Kabupaten Wonogiri daftarkan mie ayam dan bakso ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan disampaikan oleh reporter Dias. Silakan. Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Event Festival Mie Ayam dan Bakso yang digelar di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada Jumat 25 Juli sampai dengan Sabtu 26 Juli 2025 lalu mendapat respon positif dari Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah. Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah mendorong pelaku usaha di Kabupaten Wonogiri mendaftarkan secara kolektif merek mie ayam dan bakso Wonogiri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal tersebut disampaikan pada saat pertemuan dengan Badan Perencanaan dan Riset Daerah Kabupaten Wonogiri Kamis 31 Juli 2025. Analis Kekayaan Intelektual Muda Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah, Tri Junianto, mengapresiasi antusiasme pemerintah daerah dan para pelaku usaha di Wonogiri dalam melindungi produk unggulan lokal. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan pendaftaran merek kolektif bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mie ayam dan bakso Wonogiri. Menurutnya, pendaftaran merek tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek legalitas untuk melindungi produk unggulan daerah, namun juga bentuk komitmen membangun perekonomian daerah berbasis kekayaan intelektual. Langkah itu juga akan memperkuat branding kuliner khas Wonogiri di tingkat nasional maupun internasional. Pendaftaran mie ayam dan bakso Wonogiri sebagai sajian kuliner otentik bukan hanya sekedar langkah administratif, melainkan strategi penting dalam menjaga, mengembangkan, dan memasarkan produk khas daerah secara profesional. Dengan perlindungan hukum dan pengakuan resmi, kuliner khas Wonogiri dapat terus berkembang dan membawa manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Dias. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita akan lanjutkan kembali di sesi ketiga. Jadi tetap bersama kami, LPPL Radio Gemeranik Musi Banyuasin. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gema Bungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi ketiga. Kita awali dengan informasi yaitu dari Pemprov Gorontalo canangkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Wisata Hiu Paus Botu Barani dari LPPL Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo yang akan disampaikan oleh reporter Thomas Tamu. Silakan laporan Anda. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pencanangan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Pencanangan HUT RI tahun ini berlangsung dengan nuansa kemerdekaan yang berbeda dari tahun sebelumnya, dengan pembentangan bendera merah putih di atas permukaan laut yang berlangsung di lokasi wisata Hiu Paus Botu Barani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu 2 Agustus 2025. Pencanangan HUT RI ke-80 Provinsi Gorontalo diawali dengan jalan sehat oleh seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo, dengan mengambil titik start di Pantai Kurunai, Kabupaten Bone Bolango, dan finish di wisata Hiu Paus Botu Barani. Selain itu, rangkaian pencanangan HUT RI ke-80 tingkat Provinsi Gorontalo diwarnai dengan pembentangan bendera merah putih di atas permukaan laut dan pelepasan 80 ekor burung merpati dan diakhiri dengan bersih pantai. Gubernur Gusnar dalam sambutannya menyampaikan, rangkaian pencanangan HUT RI ke-80 tingkat Provinsi Gorontalo sengaja dilaksanakan di wisata Hiu Paus Botu Barani dengan tujuan untuk terus mensosialisasikan serta memperkenalkan wisata Hiu Paus Botu Barani
ke panggung nasional bahkan internasional. Pencanangan HUT RI ke-80 tingkat Provinsi Gorontalo ini turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, pimpinan OPD serta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Thomas untuk laporan Anda. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Jawa Timur dengan informasi Karang Taruna Festival tahun 2025 menjadi wadah kreativitas pemuda Magetan yang akan disampaikan oleh reporter Wina. Silakan laporan Anda. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bergema meriah di kawasan Pasar Sayur Magetan pada Jumat 1 Agustus 2025 dalam gelaran Gebiar Kemerdekaan Karang Taruna Festival 2025. Acara yang digagas oleh Karang Taruna Kabupaten Magetan ini menjadi ajang untuk kreativitas dan solidaritas generasi muda sekaligus ruang kolaborasi antara pemuda, pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro SHMH bersama jajaran pejabat daerah diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan dari Forkopimda, Forkopimca, anggota DPRD Magetan, dan anggota Karang Taruna dari berbagai kecamatan. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Joko Siswanto SH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Karang Taruna di tengah masyarakat dan juga sebagai wadah kreativitas bagi Karang Taruna di Magetan sekaligus sebagai media belajar bersama UMKM melalui bazar dan festival. Sementara itu, Kang Suyat juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemuda yang telah menghidupkan kembali semangat nasionalisme sebagai kegiatan positif. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi pemuda terhadap perkembangan teknologi. Festival berlangsung selama 10 hari, memiliki rangkaian kegiatan mencakup parade budaya, pentas musik, pentas seni lokal seperti tari dan pencaksilat, bazar UMKM, serta berbagai lomba kreatif antar anggota Karang Taruna. Pemerintah Kabupaten Magetan berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut setiap tahunnya sebagai bagian dari pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi kerakyatan, serta sinergi antar elemen masyarakat dan pemerintah. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Wina dari Magetan FM Jawa Timur. Selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan informasi Provinsi Kalimantan Selatan meraih peringkat 6 besar pada Pekan Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas tahun 2025 di NTB. Yang akan disampaikan oleh reporter Riri Firman. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Pebi, pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih peringkat 6 pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional Pornas tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat, NTB. Sekda Prop Kalsel Muhammad Saripudin mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas capaian prestasi kontingen Kormi Kalsel ini. Meskipun capaian ini gagal memenuhi target peringkat ketiga nasional, tetapi hasil di Pornas NTB ini meningkat dari keikutsertaan pada pelaksanaan sebelumnya yang hanya berada di peringkat 7. Saripudin berharap pada Pornas mendatang prestasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih ditingkatkan lagi. Melalui akun resmi Pornas ke-8 NTB 2025, kontingen Kormi Kalsel berhasil mendulang 61 medali emas, 44 perak, dan 57
medali perunggu. Sedangkan peringkat teratas ditempati Jawa Barat dengan raihan 99 emas, 77 perak, dan 81 perunggu. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Riri Firman atas laporan Anda. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan informasi PGRI Kabupaten Tegal kukuhkan Bunda Guru dan berikan PGRI Award yang akan disampaikan oleh reporter Sofia. Silakan laporan Anda. Terima kasih Feby. Pendengar Berita Indonesia Live, PGRI Kabupaten Tegal kukuhkan Bunda Guru dan berikan PGRI Award. Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman mengukuhkan Nilna Almuna sebagai Bunda Guru Kabupaten Tegal dalam acara di Gor Indoor Trisanja Slawi. Hadir pula Wakil Bupati Tegal Ahmad Holid, pengurus PGRI dari berbagai wilayah dan perwakilan organisasi guru. Ketua PGRI Tegal Satyo mengatakan pengukuhan ini untuk memperkuat peran Bunda Guru dalam mendukung para pendidik. Selain itu, PGRI Award diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang berdedikasi. Salah satunya kepada Sutrisno, guru SD Negeri Prupuk Selatan 03, yang pernah mengajar Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman. Tangis haru pecah saat keduanya bertemu di atas panggung. Penghargaan juga diberikan kepada guru SLB Manunggal Slawi, guru dedikatif, dan penjaga sekolah honorer terlama. Demikian saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Sofia atas laporan Anda. Baik, mendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk hari ini di edisi hari Senin 4 Agustus 2025. Saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemaradik 97 FM, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pamit undur diri dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa.